Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan cerita yang dikutip dari riwayat Tirmizi tentang bidadari paling cantik di surga. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan mengenai bidadari-bidadari surga. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat cantik jelita. Tak hanya itu saja, bidadari surga juga memiliki akhlak yang sangat baik, tidak berkata kotor, santun, dan mereka menundukkan pandangan. Mereka diciptakan Allah dalam kondisi yang selalu perawan dan tidak pernah menua. Para bidadari surga diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari semua keindahan dan kecantikan bidadari yang telah disebutkan di atas, ternyata ada satu bidadari yang paling cantik parasnya. Ia bernama Ainul Mardiyah. Bidadari ini diberikan Allah untuk hambanya yang berjihad di jalannya. Kisah mengenai Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik ini, terkait dengan kisah seorang pemuda yang berusia antara 15 hingga 17 tahun. Ia merupakan seorang anak yatim piatu, yang mana orang tuanya telah mewariskan harta yang luar biasa banyak kepadanya. Diceritakan, pada saat ia kajian bersama Syekh Abdul Wahid, kajian tersebut membahas mengenai surat At-Taubah ayat 111. Selesai kajian, orang-orang pun pulang. Namun anak remaja ini tidak pulang. Dia malah tetap duduk di hadapan Syekh Abdul Wahid. Kemudian Syekh Abdul Wahid berkata, "Hai anakku, kajiannya sudah selesai. Silahkan pulang nak, istirahatlah di rumah." Remaja itu pun menjawab, "Ya Syekh, saya punya satu pertanyaan untuk Anda." Syekh Abdul Wahid pun berkata, "Tanyakan apa yang ingin kau tanyakan." "Ya Syekh, betulkah Allah membeli jiwa raga kita, harta kita, dan Allah akan membayar dengan surga?" "Betul wahai anakku, Allah membeli jiwa dan harta kita dengan surga." "Kalau begitu saksikanlah wahai Syekh, aku menjual jiwa dan hartaku semuanya kepada Allah, dan aku ingin Allah membayarnya dengan surga." Apa kata Abdul Wahid? Abdul Wahid bermaksud untuk meredam semangat anak remaja ini dengan berkata, "Wahai anakku, tajamnya sabetan pedang jauh lebih menyakitkan ketimbang harapan dan cita-citamu itu. Memang cita-citamu sangatlah bagus, tapi belum saatnya untukmu. Aku khawatir kamu tidak akan kuat dengan tajamnya luka pedang itu." Namun, bukannya semangat pemuda ini menurun, ia malah tambah bersemangat dengan berkata, "Ya Syekh, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, mengatakan dalam Al-Qur'annya, pantaskah kita merasa takut?" Maka Syekh Abdul Wahid pun tambah kagum dengan remaja ini. Orang dewasa saja belum tentu memiliki semangat berjihad seperti anak muda itu. Kemudian pulanglah remaja itu. Di lain hari, tibalah saat di mana pasukan kaum muslimin dari Syam ini pergi berperang melawan Romawi. Pasukan muslimin dihimbau untuk berkumpul. Dan ternyata yang pertama datang adalah seorang anak remaja yang telah bersaksi kepada Syekh Abdul Wahid. Ia datang dengan menggendong sebuah karung. "Masya Allah, apa yang kau bawa wahai anakku?" kata Abdul Wahid. "Assalamualaikum ya Syekh, sebagaimana sudah aku katakan kemarin, kalau aku akan menjual jiwa dan hartaku kepada Allah, dan aku ingin Allah membayarnya dengan surga. Dan ini semua harta yang saya punya, warisan dari kedua orang tuaku." Abdul Wahid pun terkejut dan berkata, "Kamu bawa semua?" "Iya." "Kenapa kamu tidak sisakan di rumah?" "Aku tidak mau kembali ke rumah. Aku ingin langsung ke surga," kata remaja itu. Masya Allah, melihat tekad remaja tersebut, menangislah Syekh Abdul Wahid. Singkat cerita, berangkatlah pasukan tadi untuk melawan tentara Romawi. Sepanjang perjalanan, di siang harinya remaja ini tilawah membaca Quran, mengulang-ulang hafalan, dan dia pun berkhidmat kepada para mujahidin. Dia membantu menyiapkan makanan, membantu mencuci pakaian para mujahidin lainnya. Dan pada malam harinya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dan begitu yang dilakukan oleh anak remaja ini dalam perjalanannya. Suatu ketika, saat remaja ini merasa lelah,
Dia pun tertidur di siang harinya. Dan di dalam tidurnya itulah dia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang menyuruh untuk pergi menemui Al-Aina, Ainul Mardiyah. "Mari aku pertemukan kau dengan Ainul Mardiyah." Diulurkan tangannya, dituntun, dan tiba-tiba aku sampai di sebuah kebun yang sangat indah, di mana di kebun itu penuh oleh wanita-wanita cantik jelita. Aku belum pernah melihat kecantikan mereka di muka bumi. Dan ketika mereka melihat kedatanganku, mereka berkata, "Ini adalah suami Al-Aina Al-Mardiyah." Remaja ini pun bertanya, "Apakah ada di antara kalian Ainul Mardiyah?" "Kami semua ini adalah pelayan dan pembantu dari Al-Aina. Silahkan Anda jalan terus ke depan, maka engkau akan bertemu dengannya." Lalu aku bertemu dengan dua buah kebun yang sangat indah, di mana kebun tadi dipisahkan oleh sungai yang isinya adalah air, yang satu susu dan satu madu. Tidak berubah rasa mereka. Dan di situ ada bidadari-bidadari yang lebih cantik dari yang sebelumnya. Ketika aku melihat kecantikan bidadari yang kedua ini, aku lupa sama sekali dengan kecantikan bidadari yang pertama. Saat aku melihat mereka, mereka pun membalas dengan senyum dan berkata, "Sungguh, ini adalah calon suami Al-Mardiyah." Kemudian aku berkata, "Adakah di antara kalian yang bernama Al-Mardiyah?" Mereka menjawab, "Wahai kekasih Allah, kami bukan Al-Aina Al-Mardiyah. Kami semua ini adalah pelayan dan pembantunya. Jika engkau ingin menemui Al-Aina, berjalanlah terus." Ya Allah, pelayannya saja memiliki kecantikan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan satu buah kebun yang semua air sungainya itu adalah anggur yang tidak berubah airnya. Di tepi sungai itu juga ada sekelompok bidadari yang bahkan kecantikannya berkali-kali lipat dibandingkan bidadari-bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Bidadari itu laksana cahaya di atas cahaya. Lalu aku pun mengucapkan salam, kemudian bertanya, "Apakah di antara mereka ada yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah?" Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Wahai kekasih Allah, kami hanyalah pembantu dan juga pelayan beliau. Di kebun berikutnya Anda akan bertemu dengan dia." Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan. Kali ini aku sampai di tempat yang sangat indah. Di situ ada sebuah kemah yang terbuat dari intan dan permata. Di depan pintunya ada seorang bidadari yang sangat cantik luar biasa. Kupikir ia adalah Ainul Mardiyah. Namun setelah aku mendekat, ternyata bidadari tadi berkata dengan berseru, "Wahai Ainul Mardiyah, suami Anda telah datang." Maka keluarlah Ainul Mardiyah. Cahaya demi cahaya terpancar indah, membuat matanya terbelalak. Harum tubuhnya membuat dia terbang, serasa terbang badannya. Ia adalah sosok bidadari tercantik yang pernah kulihat sepanjang perjalananku ini. Aku sangat terpesona saat menatapnya. "Apakah engkau Ainul Mardiyah?" "Ya, aku Ainul Mardiyah." Kemudian dia berkata, "Selamat datang wahai kekasih Allah. Sungguh, sebentar lagi engkau akan mendatangi kami." Lalu aku pun menghampiri dia dan bermaksud untuk memeluknya. Namun, bidadari yang sangat cantik itu berkata, "Aku belum halal untukmu wahai suamiku. Engkau masih terikat dengan kehidupan dunia. Engkau masih hidup di dunia. Tapi, engkau sekarang lagi saum kan? Sebentar lagi azan. Kita buka saum di sini." Ya Allah, betapa indah makhluk yang kau ciptakan ini. Namun di tengah-tengah kebahagiaan yang tiada tara itu, tiba-tiba aku terbangun dengan menyebutkan nama Ainul Mardiyah. Aku baru saja mengalami mimpi yang menakjubkan. Berceritalah remaja itu kepada Abdul Wahid mengenai Ainul Mardiyah dalam mimpinya. Namun belum selesai dia bercerita, tiba-tiba ada segerombol prajurit musuh yang datang menyerang. Remaja itu pun bangkit dan berkata, "Izinkan saya di barisan depan, berhadapan dengan tentara Romawi." Semua yang melihat remaja ini membawa pedang pasti berpikir, pastilah pedang itu sangat berat baginya. Tapi apa kata Abdul Wahid? "Demi Allah, aku melihat seolah-olah pedang ini hidup dan terbang membawa jasadnya."
Jadi bukan dia yang mengayunkan pedang, tapi pedang yang membawa tubuhnya seperti itu. Dan dalam waktu singkat, aku melihat 9 tentara Romawi tumbang di hadapannya. Perang pun makin berkecamuk, sehingga aku kehilangan anak ini. Bismillah, kami bersyukur kepada Allah, perang kami menangkan. Tapi kami kehilangan jejak anak laki-laki ini. Aku tidak menemukan di mana jasadnya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi mengantarkan aku kepada pemuda tadi. Wangi yang luar biasa tercium dari angin tadi, seolah hembusan angin itu menuntun kami pada sosok yang menyebarkan aroma yang wangi itu. Maka apa yang terjadi? Jauh dari tempat di mana aku berdiri, aku temukan pemuda tadi sudah wafat dengan luka yang penuh di tubuhnya. Anak muda itu pun meninggal dunia sebagai syuhada tepat di waktu berbuka puasa, dan ku tahu dia dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.